Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah penelusuran kita tentang Ki Irondaru. Nah, kemarin kan saya katakan Kolondaru. Nah, Kolondaru itu siapa? Kolondaru ini adalah bapaknya dari Prawirondaru. Nah, siapa Irondaru? Mungkinkah Irondaru itu sebutan dari Prawirondaru? Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Monggo kita lanjutkan babat Deso Kalisat. Sedulurku yang berbahagia, kemarin kita telah bahas cerita bahwasanya putri dari Norokusumo dijadikan garwa selir oleh sang ratu, sehingga Norokusumo nyambangi putrinya ke keraton, dan oleh Mbok Norokusumo dibontroti nasi dan lauknya. Sampai keraton nasinya masih hangat dan enak dimakan, sehingga dari kejadian itu Norokusumo diberi nama Kolondaru oleh panjenenganipun sang ratu. Dan pada edisi selanjutnya, semoga saya mohon doanya sedulur bahwa saya bisa juga untuk berziarah ke makam putrinya Norokusumo ini. Ini sebetulnya juga sudah saya agendakan lama, tapi kok tidak kelar-kelar sekarang. Ini saya mohon doanya dari sedulur sekalian. Saya juga ingin melihat makam daripada putrinya Ki Kolondaru ini. Entah kejadian apa yang menyebabkan peristiwa besar terjadi di Gabahan. Saat itu Kolondaru dianggap oleh pemerintah keraton menyalahi aturan karena tidak mau asok pajak dan bulu bekti kepada ratu. Sebetulnya yang menyebabkan semacam ini adalah putra dari Kolondaru yang bernama Prawirondaru. Dari peristiwa semacam itu, tentu saja ratu menganggap bahwasanya kalau hal ini diteruskan akan jungkeng kawibawan dari keraton dan dari ratunya. Kemudian keraton mengutus 2 orang untuk datang ke Gabahan
menemui Kolondaru tentang apa maunya. Si Kolondaru kok tidak mau bayar pajak dan asok rondong pengareng-areng. Dua orang yang diutus oleh keraton tersebut namanya adalah Pringgokusumo dan Bental Aji. Kedatangan keduanya pun tentu diikuti oleh prajurit beberapa bergodo atau beberapa orang prajurit. Melihat kedatangan si Pringgokusumo dan Ki Bental Aji, maka Ki Kolondaru menyambut dengan baik. Akhirnya terjadilah pirembugan atau musyawarah dari Ki Kolondaru yang mewakili masyarakat Dinggabahan dan juga Pringgokusumo dan Ki Bental Aji yang menjadi utusan keraton. Entah bagaimana asal muasal, yang jelas saat itu terjadi bantah-bantahan sehingga menyebabkan sulayaning rembug. Akhirnya Ki Kolondaru dan Ki Pringgokusumo juga Ki Bental Aji terjadi perkelahian dan perang yang sengit. Kolondaru tidak hanya dedeknya saja yang mumpuni, tetapi dia memiliki segudang ilmu kasekten. Sehingga kalau ngatasi Pringgokusumo dan Bental Aji saja tentunya tidak menghabiskan ilmu yang digembol oleh Ki Kolondaru. Namun perang itu pun juga diceritakan terjadi beberapa kali dan beberapa waktu, yang akhirnya Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji terkalahkan dan mundur dari Palagan. Namun mundurnya Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji tidak kok pulang ke keraton, tapi keduanya dan dikanteni para prajurit menuju ke Gunung Bayangkaki yang ada di Temon Sawu sana. Tidak diceritakan bagaimana Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji dalam perjalanan menuju ke Bayangkaki. Namun di sini ditulis bahwasanya Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji sampai di Gunung Bayangkaki disambut gembira kedatangannya oleh Pangeran Kalipokusumo. Akhirnya Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji menghaturkan cerita bahwasanya dirinya diutus oleh keraton untuk memanggil Ki Kolondaru karena sudah lama tidak semarak sowan keraton dan tidak memberikan bayar pajak dan glondong pengareng-areng. Dan kalau hal ini diteruskan maka akan jongkeng kawibawan keraton. Juga diceritakan bahwasanya Ki Kolondaru sangat sakti mandraguna. Dibanting, ditumbak, berbagai macam upaya untuk mengalahkan Ki Kolondaru sudah dijalankan. Tetapi begitu mati, Kolondaru juga hidup lagi. Pun begitu,
Kolondaru ketika ditombak justru lakak-lakak, tidak mempan papak palune pande landeping Gurindo. Dan hal ini menyebabkan Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji menderita kekalahan dan menghadap kepada Pangeran Kalipokusumo di Bayangkaki. Pangeran Kalipokusumo meskipun masih daerah keraton, beliau adalah pertapa yang sudah mateng tuwuk terhadap segala macam hal-hal kasekten, sehingga mengetahui ajian-ajian dan kelemahannya. Maka Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji dimohon atau disuruh untuk berdiam diri sejenak di Gunung Bayangkaki. Pangeran Kalipokusumo kemudian memberikan sangu kepada Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji untuk kembali menemui Kolondaru. Sangunya ini tidak berupa uang atau beras, tetapi kentes yang terbuat dari galih blimbing wuluh. Dan menurut Ki Kalipokusumo, ini adalah salah satu jalan untuk memenangkan pertarungan antara Pringgokusumo Bental Aji sebagai utusan keraton dan Ki Kolondaru. Ringkasnya cerita, Ki Pringgokusumo dan Ki Bental Aji telah sampai ke Gabahan dan bertemu dengan Kolondaru. Kolondaru tertawa terbahak-bahak melihat kedatangannya. Dikiranya mereka sudah mau tunduk, tetapi justru akan melanjutkan perlawanan dan perkelahian. Maka ya diladeni saja oleh Ki Kolondaru. Ketiganya pun terjadi perkelahian yang memakan waktu lama. Tapi akhirnya Ki Kolondaru leno sehingga kentes blimbing wuluh bisa dipukulkan kepada tubuhnya, sehingga Kolondaru terkalahkan. Kolondaru ipat-ipat, besok rejane jaman, ojo sampai ada anak turunnya yang menanam pohon blimbing wuluh. Melihat bapaknya terkalahkan dan terbunuh, maka diceritakan di sini Prawiro belo ing patine bapake. Dirinya ngamuk bukan main. Seluruh prajurit dari keraton dan juga dari kadipaten dihajar habis-habisan. Pun demikian kepada Pringgokusumo dan Ki Bental Aji. Dia ngamuk, memukulkan seluruh daya kekuatannya kepada keduanya. Tapi apalah daya kekuatan Prawiro yang hanya seorang menghadapi beberapa bergodo prajurit dari keraton dan dari kadipaten. Akhirnya Prawiro melarikan diri. Pringgokusumo dan juga Bental Aji mengejar kemanapun berlarinya si Prawiro. Diceritakan di buku ini Prawiro berlari menuju arah utara. Ini menuju ke kadipaten. Akhirnya sampai di Watudakon dipapak oleh Ki Ronowijoyo. Keduanya pun terjadi pertarungan. Kekuatan yang tidak imbang menyebabkan Prawiro harus oncat dari palagan.
kemudian masuk ke dalam sebuah rumah yang kosong, dan rumah itu dibakar begitu saja oleh kelompok dari keraton dan dari pemerintah, sehingga rumah itu pun terbakar dan Prawiro Daru terbakar di dalamnya. Demikian yang ditulis di sejarah desa-desa di Ponorogo. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.